Halo, selamat malam. Malam, Pak. Oke, Mbak Gista sama Mas Wendy Nurmansyah. Baru 2 orang ya? Cek. Iya, Pak, emang 2 orang, Pak. Oh, ini cuma 2 orang ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Mas Wendy Nurmansyah itu Mbak bentar, Mbak Gista Raguna Putri. Wait. Aku cari absensi bentar ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ini informatika ya, Mbak ya? Iya, Pak. Mbak Gista semester berapa, Mbak? Semester 5, Pak. Semester 5. Informatika, IF semester 5 ya? Iya, Pak, betul. Bentar. Oh, kayaknya adminnya salah ngasih deh. Jadi soalnya di sini tuh ada 12 orang. Jadi, apa namanya, aku pikir ada 12 orang dan Mbak Gista sama Mas Fendi ini nggak ada di absensi. Ya, si admin salah ngasih deh. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, berarti cuma 2 orang ya ini ya? Iya, Pak, harusnya sih 3, tapi yang satunya belum validasi KRS, Pak. Oh, oke. Siap, nggak apa-apa. Mbak oh ini ada Institut Tangerang Selatan ini admin siapa ya? Gimana, Pak? Ini ada 3 orang, nah, yang satunya lagi nih oh ini Aldi ya, Pak? ini host sih, ini hostnya enggak Les privat, Pak. gimana, Mas? Kayak les privat. Malah kayak les privat ya, nggak apa-apa sih, asik juga sih, nggak usah rame-rame ya. BTW, lagi di mana nih teman-teman? Di rumah atau di mana? Iya, Pak, baru pulang kerja, Pak, tadi. Oke, Mas Wendy juga di rumah juga? Saya masih di kantor, Pak. Masih di kantor, oke. Mas Wendy ngantor di mana, Mas? Di Ciputat, Pak. Ciputat. Bidang apa itu? Di Wali Kota Tangsel. Di balai kota ya? Iya, di Balai Kota. Oke. Mbak Gista sendiri di mana, Mbak, kerjanya? Saya di BSD Tangsel juga, Pak. Di bidang apa itu, Mbak? Aku admin di salah satu perusahaan bergerak di bidang alkes sih, Pak. Oke. Oke, siap. Artinya aku nanya begitu, berarti Mbak Gista sama Mas Wendy itu sudah punya basic di IT belum ya? Kalau saya sih kebetulan kerjanya di IT-nya sih, Pak. Di Kominfo ya, Mas, ya? Kominfo Iya, Tangsel bukan? iya, Pak. Oke. Berarti di atas Pak Asep ya? Di bawah Pak Asep ya? Iya, Apa masih? betul, Pak, betul. Oke, aku termasuk beberapa kali ketemu beliau soalnya. Oh, Jadi iya. dulu pernah nanganin kerjaan di Kominfo gitu. Oke, berarti Mas Wendy udah punya basic programming lah ya? Ya sih, masih sedikit masih belajar juga, Pak. Heeh. Sekarang megang apa gitu, Mas? Sekarang di bagian junior programming web sih, Pak. Pakai bahasa? Pakai Bahasa apa? bahasa Laravel di sini. Oh, Laravel. Iya. Oke. Sip. Mbak Gista sendiri ada basic? Dulu doang sih, Pak, di tempat kerjaan yang lama. Di web juga, jadi web content. Oke. Sip.
Bentar ya, aku sambil ngontak, biar aku bisa nanyakan absensi ke admin. Soalnya, agak bingung nih, takutnya aku salah kelas lagi nih. Tapi ini benar pemrograman .NET ya, teman-teman ya? Iya, Pak, kalau di matkul sih bener. Oke oke. Cuma masalahnya nih, apakah cuma 2 atau 3 orang? Soalnya di sini ada 12, takutnya aku salah lagi. Itu Salah digabung kali ya, Pak? Soalnya kemarin kita juga ada gabungan sama anak semester 1 ya, Wen? Apa 3 ya, Wen? Iya, tapi di jadwalnya emang kita sendiri kan ya, Iya, hmm, informatika doang. Tapi oke iya kan guys? iya betul. oke. Karena aku sih it's okay ya, mau mau sendiri, mau berdua juga nggak masalah, cuma takutnya aku salah gitu, pas nanti ini malah ini bilang, "Loh kok cuma 2 orang, 3 orang, padahal orangnya ada segini," gitu. Aku salah atau bagaimana. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, eee, kita mulai aja ya, pelan-pelan. Jadi karena baru pertemuan pertama, jadi mungkin kita banyak ngobrol-ngobrol singkat aja, terkait mata kuliah, yang mau kita jalanin di semester ini gitu. Jadi perkenalkan dulu Mas Wendy, Mbak Gista, nama aku itu Haryanto. Jadi, tapi biasanya aku dipanggilnya tuh lebih familiar dengan, Mas Buyung gitu. Jadi Mbak Mbak Gista dan Mas Wendy bisa panggil aku dengan panggilan Mas Buyung atau Pak Buyung, prefer Mas Buyung sih ya, biar nggak terlalu tua gitu ya akunya ya. Basic aku di Jogja ya, teman-teman. Jadi aku tuh ada di Jogja sekarang. Aku diminta dari fakultas untuk membantu IPTS untuk mengampu mata kuliah, pemrograman .NET. Terus, sebenarnya, memang aku nggak cuma di ITTS ya, teman-teman, jadi aku ngajar di beberapa tempat juga. Aku ngajar di lembaga, pelatihan, lalu aku ngajar juga di Universitas Teknologi Yogyakarta di Jogja. Terus aku juga sekarang posisinya adalah engineer juga, engineer di Kampus Merdeka, di bawah Universitas Gadjah Mada di UGM. Basic-ku sendiri sebenarnya di programming, aku juga programmer Laravel juga, Mas Wendy. Jadi aku tuh, di Laravel juga lumayan lama ya, dari Laravel 4 mungkin kalau Mas Wendy pernah baca-baca. Jadi Laravel 4 itu keluarnya 2015 ya, kalau nggak salah 2015-an gitu, aku sudah, eee, belajar belajar di Laravel. Mas Wendy sama Mbak Gisa nggak apa-apa loh, buka aja mic-nya. Jadi kita, ngobrol aja gitu. Iya Pak, Heeh, santai aja. Apa sambil kerja juga Mas Wendy? Sambil enggak Pak, ngerjain? cuman masih ada teman-teman gitu takut Oh ganggu. gitu. Gitu. Oh Iya. ya, nggak apa-apa. Oke, tadi, aku jadi di Laravel itu sebenarnya 2014, 2014, 2015 itu, cuma sekarang sih, sudah tidak fokus ya, fokus ke Laravel doang karena ada beberapa bahasa seperti aku juga belajar Golang, belajar, React.js, Node.js, dan lain-lain, Python. Ya sekarang udah campur-campur lah gitu. Nah, sekarang malah tantangannya adalah aku diminta untuk mampu pemrograman .NET. Basically, untuk .NET sendiri, bisa dibilang aku tidak expert ya, tidak terlalu expert, tapi karena basic ada, punya basic, cuma memang untuk di pemrograman .NET itu biasanya itu basic-nya adalah VB, terus C#, mungkin yang lain itu bisa di Node juga, tapi untuk yang pemrograman .NET sekarang, kita lebih banyak menggunakan C# ya. Pernah dengar C# mungkin Mbak Gista atau Mas Wendy? Belum, Pak. C# belum pernah dengar ya? Mas Wendy, udah pernah? Udah pernah dengar? Kalau denger sih sudah Pak, cuman belum pernah mempelajari Oke aja. oke, siap. Jadi, C# itu adalah bahasa pemrograman yang dikeluarkan oleh Microsoft ya. Basic-nya dia itu, dia bekerja di lingkungan .NET.
Jadi pakai .NET dan Core SDK. Sebenarnya C# itu lebih banyak dulu ya, dulu lebih banyak itu digunakan untuk, pemrograman berbasis desktop, gitu, kalau C#. Tapi, dari perkembangannya, itu C# itu sudah diadopsi juga. Jadi dia bisa untuk, multi platform baik di desktop ataupun di web. Nah, untuk, permulaan ya mungkin aku akan sedikit memberikan kuliah secara verbal. Jadi apa sih sebenarnya sorry guys, tadi internetnya putus. Tadi suaraku kedengarannya sampai mana ya, Mbak Gista, Mas Wendy? Sampai itu, Pak, apa tuh? Aku Sudah tahu framework? iya, Pak, sampai situ, Pak. Oke, framework, oke. Mbak Gista sama Mas Wendy, pemahaman tentang framework sejauh ini apa? Kalau Mbak Gista sendiri, sudah pernah dengar framework belum? Kalau Mas Wendy sendiri, karena udah di Laravel ya, Laravel itu kan framework ya. Menurut Mas Wendy sendiri, framework itu apa sih, Mas? Gitu. Framework tuh kalau menurut saya itu sih Pak, apa, untuk memudahkan orang programmer rancang aplikasi sih Pak kayaknya. Oke, Iya, karena kalau pakai bahasa PHP top tuh, ya kayaknya terlalu ribet deh. Kalau pakai framework kan udah ada library yang sudah disediakan. ya betul. Jadi dengan framework itu kita bisa lebih punya kerangka ya. Kita bisa lebih punya kerangka seperti mau bikin controller, mau ngebuat view, mau bikin model, mau buat routing, itu sudah diatur dengan framework. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai framework, apakah kita bisa bikin sebuah aplikasi? Bisa jawabannya. Karena kalau di PHP sendiri biasanya ada yang namanya PHP natif ya. Jadi benar-benar pure PHP natif. Walaupun di PHP natif pun sekarang itu kita bisa menggunakan library juga gitu. Jadi memang framework itu lebih bisa memudahkan kita gitu loh guys. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi. Mungkin bayangannya itu kayak misalnya kita lagi kerja gitu ya, kerja di sebuah pabrik, mungkin pabrik furniture gitu. Pastinya juga kita membutuhkan kerangka kerja yang dibutuhkan oleh semua pekerja agar kerjaan kita tuh bisa jadi efisien. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita kerja, itu kita tuh dikasih itu alat-alat yang memang itu, bisa membuat pekerjaan kita tuh lebih praktis gitu. Misalnya dulu kita, memotong kayunya itu misalnya pakai pisau. Nah, kalau di framework kita tuh dikasih alat potong yang lebih canggih lagi, misalnya adalah gergaji mesin, kayak gitu. Jadi kalau di framework, membuat pekerjaan kita atau ketika kita membuat aplikasi itu bisa lebih mudah, kayak gitu ya. Jadi gambarannya framework itu ya sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk, penulisan kode di dalam sebuah aplikasi itu lebih tertata, lebih terstruktur, lebih rapi, dan, sudah dengan bagian-bagiannya masing-masing. Kayak MVC, model view controller, routing, library, terus helper, dan lain-lain itu, sudah disediakan oleh framework. Terus, lanjut, apa itu .NET ya teman-teman. Jadi karena kita pemrogramannya .NET,
bacanya itu .NET ya, teman-teman. Jadi bukan .NET, jadi langsung dibaca pemrograman .NET. .NET sendiri itu sebenarnya merupakan software development platform yang menyediakan berbagai framework. Jadi sebenarnya dia itu tidak cuma untuk satu. Kalau di Laravel kan berarti Laravel itu framework-nya framework PHP ya Mas ya, Mbak Ista. Jadi kalau Laravel itu ya udah framework PHP, C itu framework PHP gitu, dan lain-lain. Banyak sekali ya framework-nya. Jadi kalau .NET itu bukan sebuah framework sebenarnya. Jadi dia itu merupakan software development platform yang menyediakan berbagai framework. Jadi dia itu sebelum ke framework tuh ada platformnya dulu gitu. Jadi dia dikembangkan oleh Microsoft ya. Microsoft untuk pengembangan perangkat lunak. Kalau boleh tahu Mbak Gista sekarang pakai laptop nggak? Pakai pas sekarang. OS-nya apa Mbak? Sistem operasinya apa? Pakai Windows 10. Windows. Oke. Mas Wendy pakai laptop juga? OS-nya apa Mas? Gimana Pak? Mas Wendy sekarang pakai OS apa di laptop? Kalau saya pakai Windows 11 Pak. Oke. Ya, artinya laptopnya Mas Wendy, laptopnya Mbak Gista itu kan OS-nya pakai Microsoft ya. Jadi Iya Pak. nah, .NET itu sendiri itu ya framework yang dibuat oleh Microsoft ya memang. Jadi untuk pengembangan perangkat lunak. Cuma memang untuk perkembangannya itu tidak sebatas untuk Microsoft doang karena aku sekarang menggunakan macOS itu bisa juga menjalankan aplikasi .NET. Walaupun memang tidak sepraktis teman-teman yang menggunakan Windows ya sebenarnya. Tapi baik di Microsoft, di macOS maupun di Linux, pemrograman .NET itu sudah bisa jalan. Oke. Software development platform, tadi aku sempat spill sedikit tentang software development platform. Jadi .NET itu merupakan software development platform. Itu merupakan platform yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah aplikasi perangkat lunak. Mulai dari kerangka kerja sampai dengan proses eksekusinya. Gitu. Sebagai platform juga, .NET itu menyediakan beberapa kerangka kerja untuk membuat berbagai jenis aplikasi. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jadi .NET itu bisa untuk bikin aplikasi berbasis web, bisa bikin aplikasi juga berbasis mobile, berbasis desktop, sampai juga .NET itu juga bisa bikin aplikasi untuk IoT. IoT sudah pernah dengar belum ya, Mbak Gista, Mbak Swendi, tentang IoT? Internet of apa? T-nya Internet aku of juga lupa. Things ya. Ya, ya benar. Things. Jadi kalau biasanya ya kalau untuk IoT itu biasanya kita lebih familiar dengan bahasa pemrograman Arduino, Python, terus apalagi ya C++ dan lain-lain. Tapi sebenarnya .NET sendiri itu juga bisa untuk mengembangkan aplikasi berbasis IoT. Oh iya. Itu. Kalau .NET Pak pakai bahasa C# yang tadi. Kalau kita sebenarnya ada beberapa pilihan. Jadi di .NET itu ada VB.NET sama C# kayak gitu. Tapi kalau aku lihat untuk dokumentasinya dan lain-lain itu prefer kita menggunakan C# sih Mas. Soalnya VB itu sudah terlalu lampau banget gitu, terlalu klasik banget. Aku tahu VB itu bahkan dari 2011. Dari 2011 itu udah belajar VB. Cuma VB-nya masih berbasis desktop dulu, bukan VB.NET. Kalau sekarang lebih ke C# aja, kita belajarnya di C#. Gitu ya Mas ya. Kalau misalnya Mas Wendy atau Mbak Gisa ada yang mau ditanyakan itu langsung bicara aja ya, langsung dipotong aja aku. Nggak apa-apa, karena kita kayak orang kursus nih jadinya. Oke Pak. Jadi nggak usah aku jelasin, terus kalian dengerin, terus diem aja gitu, nggak apa-apa. Kita kayak orang ngobrol aja sih, lebih ke komunikasi aja, biar lebih hidup aja.
Oke, mungkin sedikit ya tentang tentang sejarahnya ya. Jadi ketika kita belajar suatu suatu bahasa pemrograman itu ada baiknya kita juga paham tentang sejarahnya gitu. Jadi kita tahu, oh ini tuh pemrograman tuh kapan adanya sih, terus pengembangannya itu siapa sih kayak gitu. Kalau .NET sendiri teman-teman itu sebenarnya pada tahun 2000-an gitu, pada tahun 2000 itu Microsoft sendiri merilis generasi pertama ya. Generasi pertama dari .NET yaitu Net Framework versi 1.0. Jadi 1.0. Sampai sekarang .NET itu bertujuan untuk menjadi platform yang menyediakan berbagai kerangka kerja ya untuk pengembangan aplikasi yang menargetkan sistem operasi Windows. Di Windows itu seperti Windows Presentation Foundation, terus Universal Windows Platform, Windows Form, dan ASP.NET. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak sih ASP.NET? Belum sih Pak aku. ASP, Mas Wendy pernah dengar nggak ASP? Waduh, belum sih, Pak. Belum ya. Iya. ASP itu kepanjangan dari Asynchronous Server Page. Biasanya ya, ASP itu digunakan untuk platform di bank. Jadi beberapa bank itu biasanya sudah menggunakan ASP.NET. Contoh misalnya terakhir ya setauku itu BNI itu menggunakan ASP. Kenapa ASP itu banyak digunakan oleh platform yang ada di bank gitu ya? Karena memang dari sisi security-nya itu dia sangat baik sekali ya untuk ASP itu. Emang sangat kuat banget. Jadi beberapa bank itu memilih mengembangkan aplikasinya itu berbasis ASP. Ada juga sebenarnya JSP, Java Server Page gitu. Sama aja sebenarnya, mereka sangat bagus di security, tapi memang agak sedikit jadul ya, jadul dan lambat itu untuk teknologi yang paling tidak di 2022. Jadi banyak beberapa bank itu sebenarnya sudah mulai upgrade sih dari segi teknologi, baik dari infrastruktur, dari bahasa pemrograman, itu mereka sudah pada upgrade gitu. Lalu, aplikasi yang dikembangkan ya menggunakan platform .NET itu awalnya itu hanya bisa berjalan di sistem operasi Windows aja gitu. Jadi nggak bisa tuh mau dipakai di Linux, mau dipakai di macOS itu nggak bisa. Nah karena hal itu di tahun 2014 itu Microsoft itu rilis ulang implementasi .NET yang emang tujuannya itu adalah menjadi platform yang menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi multiplatform seperti di Windows, di Linux, dan Mac. Nah, implementasinya itu namanya itu .NET Core. Gitu. .NET Core itu dikembangkan biar framework ini tidak hanya untuk Windows aja, jadi bisa multiplatform, baik di Windows, Linux, maupun Mac. Nah, tidak berhenti di situ juga ya, di 2014, nah, di awal tahun 2016 itu Microsoft juga mengumumkan bahwa Mono Project yang sebelumnya telah dikembangkan oleh engineer di Microsoft, kini menjadi bagian dari .NET Foundation. Jadi dengan itu juga .NET itu bisa dikembangkan untuk pemrograman mobile. Kalau mobilenya itu namanya Xamarin. Xamarin. Jadi framework-nya namanya Xamarin. Dengan Xamarin itu kita bisa mengembangkan aplikasi natif untuk Android dan iOS dari kode program yang sama ya, menggunakan C# gitu. Terus bisa langsung dua-duanya Pak, Android sama iOS? Bisa. Jadi dengan Xamarin itu kita bisa langsung mengembangkan multiplatform iOS dan Android. Sebenarnya untuk bahasa pemrograman yang bisa multiplatform itu sekarang ada banyak ya, Mas Wendy. Sekarang itu dengan React Native kita juga bisa mengcompile kode kita itu menjadi APK dan IPA. Kalau APK itu kan untuk Android ya. Iya. Kalau iOS itu namanya .ipa. Jadi dengan React Native kita bisa mengcompile langsung. Terus selain React Native juga kalau React Native itu kan dari Facebook.
Kalau dari Google itu ada yang namanya Flutter. Jadi di Flutter itu kita juga bisa langsung istilahnya kita bisa bikin satu kode itu untuk dua output gitu untuk IPK, IPK lagi, untuk APK dan IPA. Jadi bisa bisa di-develop untuk dua platform langsung gitu, Mas. Oke. Setauku memang React Native, bukan React.js ya, React Native dan Flutter gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya, yang namanya Kotlin. Cuma aku belum tahu ya Kotlin ini perkembangannya sejauh apa gitu, karena aku nggak pernah nyoba. Tapi kalau Flutter, React Native aku udah pernah nyoba. Makanya aku bisa tahu dua bahasa itu emang bisa multi platform gitu. Jadi ketika kita mau upload ke Play Store dan App Store, kita sudah bisa tuh dengan satu bahasa pemrograman aja. Oke, lanjut. Untuk komponen-komponen .NET itu ada banyak ya sebenarnya. Jadi paling basic itu .NET itu punya dua komponen utama. Yang pertama itu Common Language Runtime atau CLR. Terus yang kedua itu ada GC. GC itu adalah garbage collector ya. Jadi untuk komponen-komponennya itu nanti ada banyak sekali tergantung dari penggunaan yang mau kita pakai gitu. Terus kalau Mbak Gista dan Mas Wendy pernah punya basic di semester sebelumnya itu dengan pemrograman apa, Mas? Bahasa pemrogramannya di semester sebelumnya itu apa yang diajarin? Kalau saya semester 1 Java, Pak, pernah ada matkul Java. Terus Java ya. PHP. Oke. Apalagi, Mas? PHP, Java. Javanya itu Java apa, Mas? Java web, desktop, atau apa? Mobile? Apa ya, lebih ke yang itu, Pak, yang Java, aduh lupa, Pak. Kayaknya lebih ke desktop deh kayak. Oh, gitu. Ya. Oke. Berarti di semester sebelumnya juga belum ada ya pemrograman .NET ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak, baru semester 5 ini. Baru semester 5 ini. Sebenarnya ya, honestly ya, aku juga nanya ya ke jurusan, kok pemrograman .NET? Gitu. Aku juga nanya seperti itu sih, bahkan aku yang mau ngajar pun nanya, kenapa pemrograman .NET? Soalnya kalau pemrograman .NET tidak ada basic gitu, ya agak susah gitu ya, agak susah juga untuk belajarnya karena dia bahasanya dari Microsoft gitu. Kenapa nggak langsung misalnya kalau mau pemrograman terstruktur sih bisa pakai PHP, bisa pakai Laravel gitu, atau bisa pakai Python atau bisa pakai Golang. Cuma kenapa pemrograman .NET ya karena memang dari kurikulum sudah seperti itu, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama belajar aja ya. Jadi soalnya aku hanya membimbing aja Mbak Gista, Mas Wendy untuk belajar pemrograman dalam satu semester, tapi nggak usah terlalu gimana-gimana karena kita sama-sama belajar ya sebenarnya. Cuma memang karena aku lebih senior aja gitu di programming, jadi mungkin aku bisa pandu teman-teman. Gitu. Terus untuk tools, karena kita ini kan mata kuliahnya itu ada teori dan praktek ya, kalau aku baca seperti itu. Untuk tools-nya, pada di depan laptop nggak nih, teman-teman? Iya, Pak. Om Buyung, halo, siapa ya? Ini adminnya siapa ya? Teman-teman tahu nggak? Iya, bisa Pak Agung. Oh, oke. Kalau teman-teman sudah di depan laptop, kalau Mas Wendy kayaknya aku yakin udah nginstal ya. Mas Wendy udah nginstal VS Code belum, Mas? Kalau VS Code udah sih, Pak. Oke. Mungkin Mbak Gista Kenapa, Pak? sudah install VS Code belum?
Kayaknya udah bisa uninstall lagi sih, Pak. Jadi Bisa oke, install lagi deh, Pak, bentar. oke. Mungkin teman-teman silakan install VS Code ya. Kalau Mas Wendy biasanya pakai apa Mas kalau di VS Code juga nggak? Apa ada tools lain? Sublime mungkin? Atau pakai VS Code juga? Gimana Pak? Gimana? Kalau buat ini, buat apa namanya, buat ngoding biasanya pakai apa? VS Code? Kalau saya sih sehari-hari VS Code sih Pak. Lebih Oke, enak aja sih. oke, sip. Kalau itu nanti kita akan praktikum itu menggunakan VS Code ya. Jadi silakan diinstal VS Code. Lalu ada satu satu extension yang diinstal, tolong diinstal. Namanya itu Omnisub. Gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan kok, Pak. Mm-mm. Jadi Mas Wendy kalau udah install VS Code silakan install Omnisub di Omnisub, di search aja nanti langsung diinstal. Ini untuk persiapan tools kita ya nanti untuk praktikum. Jadi kita installnya jadi kita pakainya 2 nih, Pak. Enggak, satu aja. Jadi Oh, pakai install yang ini VS aja, Code, Omnisub-nya aja ya, Pak? sorry, begini. Jadi install VS Code dulu, ya kan? Baru nanti di dalam VS Code itu ada yang namanya extension. Jadi Oh, Omnisub ini hanya extensionnya aja gitu. Enak juga ya, sepi begini ya, jadi bisa fokus gitu. Iya Pak. Aku bisa kalau ngajar online tuh ada 50 orang, 60 orang kayak gitu. Pusing juga. Iya, tapi Bapak ngajar juga di kampus lain. Aku ngajar juga, Mas. Aku di Universitas Teknologi Yogyakarta, kalau pernah dengar, di Jogja. UNY ya Pak. UTY, UTY, UTY. UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. Tapi kalau di UTY aku offline, ngajarnya offline. Cuma kan karena pandemi ya, beberapa tahun kemarin ya 2 tahun itu, 4 semester itu aku ngajarnya online terus. oh kalau di Jogja tuh udah mulai offline ya, Pak? Udah Mbak, udah. Udah kalau di kampusku di UTY itu offline-nya itu udah dari semester yang lalu pertengahan. Jadi setelah UTS terus 6 pertemuan terakhir itu sudah offline. Berarti di semester 4 kemarin ya kalau kalian. Semester 4 tuh kemarin setengahnya udah offline, tapi setengahnya masih online. Kalau sekarang di 2022 ini udah offline semua. ITTS juga bukannya offline ya? Belum juga ya? Ada beberapa Heeh. enggak sih, Pak, katanya maksimal ada 3 pertemuan itu yang diwajibkan ke Hybrid kampus. gitu Pak. Iya, Pak. Oh, oke. Tapi kalau karyawan kan nggak perlu ya? Iya sih Katanya sih Pak. sebenarnya enakan ke kampus sih, Pak, sebenarnya buat Kalau perlu. fasilitasnya gitu. Oh, iya. Ya, nanti cobalah kita agendakan. Siapa tahu aku ada agenda ke Jakarta. Kita bisa sekali-sekali kita bikin offline gitu ya. Bagi sama Mas Wendy ya. Nah, iya, Pak. Apalagi Oke cuma Pak. Recommended. bertiga. Cuma berdua doang ya kan, Pak? Iya, jadi kita kayak nongkrong aja gitu ya udah. Nah, bener, Pak, udah Ditunggu Pak di BSD. Oke. Aku lumayan sering ditunggu, ya Pak. sebenarnya ke Jakarta. Cuma beberapa bulan ini memang agak jarang. Cuma pasti nanti ada lah aku ke Jakartanya itu. Bisalah aku create untuk offline kita. Ini siapa ya adminnya ya? Bisa ajak Pak dosen ke BSD. Ini kayak Mas Agung ya. Udah bisa ajakin tuh, Pak. Coba aku tanya. Ini Mas Agung bukan? Biasanya kalau nggak
Pak Soleh, Pak Agung sih, Pak. Oh. Oh, Mas Soleh ya? Mas Soleh bukannya Iya, temen iya Mas. semester 5 juga ya Mas Soleh sekarang ya? Iya dia Mas Soleh semester 5 juga, Pak. Hmm. Mas Wendy ini jangan-jangan sudah pernah ketemu aku malah sebelumnya di Kominfo. Aku beberapa kali ke Kominfo loh Mas, di ruangannya Bisa di, jadi kayaknya Pak, di ruangannya berpapasan Pak lah gitu. Asep. Heeh. Kapan Pak terakhir ke sini? Udah agak lama sih ya terakhir ke situ. Beberapa bulan yang lalu lah. Mas Wendy udah lama belum di Kominfo? Saya dari 2021. 2021. Oh, Iya, berarti setahunan ya. iya Pak. Hmm. Info loker dong Wen di Kominfo. Di Kominfo itu lokernya loker programmer banyak ya. Iya, makanya Bagista harus belajar programmer. Iya makanya nanti jadi QA-nya Kominfo kan. Widih. Bisa. Udah di-install teman-teman untuk ini? Sorry. Sysapnya? Extension Omnisat? Masih installing Pak. Oh iya, siap. Di-install dulu itu. Kita nggak langsung praktikum hari ini sih ya. Kita baru mengenal kode, terus VS Code buat kita ngoding ke depannya. Jangan-jangan nih Mas Soleh lagi adminnya. Udah lama banget nggak ketemu Mas Soleh soalnya. Mbak Gisa tahu Mas Soleh ya? Udah pernah ketemu Mas Soleh belum? Mas Wendy juga. Udah Pak, kemarin pas ke kampus hari Senin. Oh, Iya. Tahun depan lah Pak, insya Allah 2000 mahasiswa ITTS, mantap. mantap. Iyalah, karena emang kampus baru ya, jadi ya emang harus pelan-pelan sih, nggak bisa langsung jeder langsung banyak kayak gitu. Iya. Dulu aku juga di UTY itu, aku tuh 2016 tuh udah jadi dosen ya di UTY. Di UTY itu dulu karena aku jurusannya sistem informasi. Sistem informasi dulu itu satu kelas doang. Satu kelas itu cuma ya paling 30 atau 40 mahasiswa lah. Tapi sekarang itu satu satu kelas itu mahasiswanya udah satu kelasnya udah 50 sampai 60 orang dan kelasnya itu sudah sampai C. Jadi ada sekitar di jurusan sistem informasi itu minimal ketika buka pendaftaran itu ada 200 orangan lah sekarang mahasiswanya untuk satu angkatan. Jadi ya itu berproses ya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba langsung 100 orang, 200 orang kayak gitu. Itu aja harus butuh beberapa tahun, 3 atau 4 tahun gitu biar bisa segitu. Udah selesai belum? Misalnya Mas Wendy, Mbak Gista. Ini manggilnya nggak apa-apa ya, aku Mas Wendy sama Mbak Gista ya. Nggak apa-apa Pak. Masih Karena aku, installing sih Pak. kenapa? Apa Pak? Masih installing. Oke. Kalau Karena orang kebetulan Jogja itu kita biasanya manggilnya nggak cuma nama ya. Jadi Mas sama Mbak biasanya kayak gitu. oh Kalau manggil nama biasanya untuk teman-teman sebaya kayak gitu. Tapi untuk misalnya mahasiswa atau anak didik itu biasanya manggilnya langsung Mbak sama Mas sih kalau aku. Jadi terbiasa walaupun jauh lebih muda ya Mbak Gisa sama Mas Wendy ya, cuma memang aku tetap manggil Mas gitu. Jadi so far oke ya, nggak masalah ya. Aman Pak. Mana tadi admin nggak dibalas ya?
Udah selesai, Wen. Tapi lama sih, Pak. Kenapa ya? Kenapa lama ya, Mas? Coba, Mas. Coba share screen. Iya benar, Pak. Hmm. Oke. Oh, ya lagi install ya. Biasanya cepet-cepet aja gitu. Iya, ini. Apaan? Apa coba di cancel gitu? Bisa nggak cancel? Terus diulang lagi. Oke. Lagi start udah? Lagi install sih, Pak, ini. Oke. Biasanya kalau permata kuliah itu dibuatin grup gitu nggak? Atau Iya, kita? Pak, dibuat. Oke. Kita pribadi yang buat. Mbak Gista boleh dong buatin grup aja. Iya, Kita Pak, nanti. Oke, kita siap. bertiga. Buset, istri grup bertiga ya. Kayak orang yang lagi gibah ya. Iya. Soalnya kalau aku misalnya ada pengumuman apa itu aku WA satu-satu kan ribet tuh. Ya udah kita share di grup aja. Misalnya kayak tadi tuh aku agak telat sedikit mungkin. Jadi aku bisa lempar ke grup aja. Ini Mas Wendy, by the way, sampai malam di Kominfo nggak apa-apa, Mas? Saya mah santuy, Pak. Oh, oke. Sip. Wendy lagi nyari lemburan, Pak, buat tunangan. Nggak ada lemburan. Wede, mantap ya. Biasanya Boleh, Pak. Kalau kalau ada orang Jawa. loh, sudah berarti calonnya belum ada malah. Sudah ada calonnya belum, Mas? Waduh, belum, Pak. Waduh. Ini, Pak, mahasiswa semua nih. Anak-anak jaringan. Oh ya. Mahasiswa TI sama TI sama SI. IF. Oh, semester Semester 5 tiga. juga. Oh, semester 3. 3 ya? 3 sama 5. Salam kenal, Pak. Halo guys, salam kenal. Kapan-kapan kita kopdar ya, nanti ya di BSD ya. Kita NR, Pak. Halo Kak Gista. Halo. Oh iya, Pak, tadi saya belum jawab ya. Belum, Pak, belum ada calon. Oh. Kebanyakan kerja sih, Mas, kebanyakan ngoding. Wah. Kalau Mbak Gista udah berkeluarga belum? Belum, tapi aku udah ada calonnya, Pak. Oh, oke. Sombong amat. Kayak gimana gitu ya Mas Wendy ya, kayak mau ngejek tapi secara halus gitu ya. Aduh. Padahal kita nggak tanya ya Mas. For your Programmer information juga, banget Pak. ya. Pacarnya, Pak, programmer. Oh gitu. Mantap sih ya. Berarti kamu kalah jago sama tunangannya Mbak Gista, Mas Wendy. Pada ya, Pak, dia mah di BUMN. Ih, bukan. Iya, Bank Mandiri, Wen. kan Mandiri Bank BUMN. Mandiri. Mandiri kan BUMN ya. Ih, Bener juga Emang sih. iya ya? Iyalah. Iya bener juga sih, bener sih, Wen. Pak, kok di Gisa statusnya installing doang ya, Pak? Cara ngelihat udah nyampe mana di mana, Pak? Coba di share screen aja, Mbak. sama, Pak, saya juga. Coba di Sama, share Wen, screen. installing doang.
Iya, kayaknya berat kayaknya. Bukan berat sih, kayaknya Coba Wen lihat. Coba Wen lihat Masa sih? kayak Kok aku gimana Wen. cepet-cepet aja ya? Coba aku uninstall terus Cara aku install lagi. cara tahu dia udah sampai berapa persennya tuh di mana sih? Eh, nggak ada sih. Emang dia gambarnya install gitu. Ini ya, coba ya aku uninstall Oh, ya. cuma gitu doang ya? Nah, terus aku install lagi ya. Mm-mm. Tuh, udah tuh selesai. Nah, wah, bentar. Apa internetnya kalian lagi lemot? Enggak juga lah harusnya. Orang Zoom juga lancar kan? bisa jadi kok. Nggak ada cancel lagi. Sekali. Iya ya, kok nggak ada cancel ya? Kalau enggak coba di close aja dulu. Ya, VS Code-nya di close, di quit gitu. Terus dibuka lagi. UTY itu Pak deket Malioboro nggak? UTY itu di Jombor Mas, di Ring Road. Kampusnya di bentar aku. Soalnya waktu main ke Jogja itu tiap pengkolan kampus. Di sini Mas aku. Alamatnya itu ada 3 kampusnya Mas. Aku kampusnya yang di Ring Road, di kampus pertama. Di Jalan Siliwangi, Ring Road Utara. Kalau sering ke Jogja sih pasti tahu Terminal Jombor ya. Dia dekat banget sama Terminal Jombor di sini. Terminal tuh kan di sini. Oh iya. Kalau udah sama Apa Pak? Malioboro sih Tadi tuh namanya Asin. Omnishop, Oh, Omnisharp, bukan Baby Shark Wen. bukan ya? Mana tadi? Eh, Omnisharp. Jadi dia ini kayak extension gitu loh guys. Extension untuk bahasa pemrograman C#. Kayaknya internetnya ini mah Pak kita. Oh gitu. Bentar ya, aku turun ambil handphone sebentar ya. Oke Pak.
Halo, halo. Iya, Pak. Oke. Gimana? Udah pada bisa? Belum, Pak. Gista belum. Oh. Masih Belum. downloading doang ya? Belum Iya. komplit ya? Kenapa ya? Sudah coba di-quit belum tadi Mbak Rista? Di-close, di-quit dulu, terus di-install ulang. Saya udah di-quit dulu tadi, Pak. Tapi masih kayaknya Tapi besok masih lagi nggak? deh dicoba ya. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Besok mungkin bisa dicoba lagi aja. Iya, Pak. Jadi, Kayaknya jaringan kantornya belum, mm-mm. karena udah malam suka dimati grafis. Oh, oke. Sip. Oke. Kali. Oke. Kalau kayak gitu sih, berarti kita nanti mungkin minggu depan kita udah mulai masuk ke ini ya, ke pembahasan tentang .NET. Jadi cuma aku sampaikan beberapa pembukaan aja. Jadi kayak kita install VS Code sama install apa namanya OmniShop. Besok aku akan jelaskan fitur-fiturnya seperti apa, bagaimana cara kita mulai belajar coding ya, belajar coding Oke, di Pak. C# itu seperti apa. Tapi harapannya besok minggu depan sih kita tetap di depan laptop ya, karena kita ada prakteknya, jadi usahain untuk matkulnya kita tetap di depan laptop ya, gitu. Oke, Pak. Biar bisa langsung demo. Terus nanti tolong Mbak Gista bikinin grup ya, kita bertiga di add aja. Sudah ada Oke, nomorku belum ya? Ini nomorku di sini di 08. WhatsApp aja, guys. Di WA boleh, mau di WA boleh, di tele boleh, terserah. Lihat aja. Nomorku di chat ya Mbak Gista, Mas Wendy. Iya. Ini di tele aja nggak apa-apa kan ya, Pak? Di Biar tele kalau di boleh. WhatsApp jadi nggak banyak grup gitu. Oke, nggak apa-apa. Manut aja, mau di tele boleh, di WA juga boleh. Oke, lelaki mah mengalah. Manut aja. Iya. Aku aktif di keduanya kok. Jadi, Eh, oke, nggak masalah. Mungkin dari Mbak Gista, Mas Wendy ada pertanyaan dulu? Kalau dari Gisa cukup sih, Pak. Oke, Pengen tahu dari- ini sih, Pak, background pendidikan Bapak sih. Oke, aku background pendidikan dulu kalau SMA aku IPS, Mas. Oh, iya. Waktu SMA aku IPS, terus aku di S1 itu sistem informasi. Aku backgroundnya sistem informasi. Terus di S2 itu aku sebenarnya jurusannya di sistem informasi enterprise, tapi di Fakultas Informatika gitu. Di kampus mana tuh, Pak? Aku di UII, Mas, di Oh, iya. Universitas Islam Indonesia. Terus sekarang lagi S3 di di UKSW namanya. UKSW itu Universitas Kristen Setia Wacana Salatiga. Mantap, Pak. Kalau umur sih aku udah lumayan tua ya, aku udah 31. Tapi kalau sama Mas Agung sih masih senior Mas Agung jauh sih ya. Aku masih 31 sih sekarang. Kalau Mas Agung tuh mungkin udah senior banget lah, beda Iya, iya, 6-7 tahun dari aku. Terus aku kuliahnya tuh sebenarnya di 2011, Mas Wendy, Mbak Gista. Jadi angkatan 2009, cuma kuliahku di 2011. 2011 lulus, 2016 lulus, 2020 langsung lanjut S3.
Ada lagi Mas? Gak apa-apa, tanya aja, santai. Kita masih ada waktu kok. Itu sih, Pak. Oh, pengalaman kerja, Pak? Oh, kalau pengalaman kerja itu eh, ini aja, biar gampang. Aku kasih lihat CV-ku ya. Iya, iya. Aku punya eh, kelihatan ya. Iya. Oke, jadi tadi aku tuh asli NTB, teman-teman. Sudah pernah dengar, sudah pernah ke NTB mungkin? Wah, belum, Pak. Belum ya. Aku tuh dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang aku tuh perumahan Regency di Bantul, Yogyakarta. Nggak terlalu jauh sama kota sebenarnya. Mungkin kalau dari rumah ke Malioboro itu ya sekitar 10 menit lah. 10 menit. Kalau Jadi Bima tuh jauh ya, Pak? Bima sama Dompu tuh sejaman lah. Oh, Kayak kayak dari ini aja, kayak dari BSD ke Ciputat aja itu sejam kan kalau macet. Kira-kira kayak gitulah. Hmm. Terus pengalaman kerja di sini aku tuh udah mulai masuk ke industri ya. Masuk ke industri software itu udah dari 2012. Kuliahku tuh di 2011. Nah, semester 3 itu aku udah masuk ke industri. Aku awalnya tuh dari desktop programmer. Desktop programmer dulu aku megangnya Delphi sama VB. Terus dari 2013 aku pindah ke Snoop Media. Itu sampai 2014 itu jadi web developer. Di situ aku belajar Laravel, Mas. Di 2013-2014 itu perusahaan make Laravel. Jadi aku mulai belajar Laravel di situ mulai dari Laravel 4 dulu. Jadi sekarang Laravel kan sudah 9 ya? Sudah 9 pas 10 ya? 9 sih kayaknya versi stabilnya. Terus aku pindah ke Kelana. Ke Kelana itu juga sama, aku jadi web dev juga di sana. Terus pindah ke JMC. JMC itu setahun juga aku di sana lebih ke R&D sih. R&D itu tugasnya research and development, tapi aku lebih banyak itu desain sih. Aku lebih banyak kerjain desain web ya. Desain web, desain mobile, terus desain apps lah kayak gitu-gitu. Iya, iya. Terus aku tuh juga asisten dosen dulu. Sebelum aku jadi dosen tuh aku jadi asisten untuk banyak sekali ya. Mata kuliah algoritma, desain web, terus aplikasi teknologi informasi, basis data, dan lain-lain. Nah, aku juga dosen, ini tenaga pengajar juga di Universitas Teknologi Yogyakarta dari 2016 sampai sekarang. Terus ini banyak, aku di startup juga udah banyak ya, kayak di Pijar Psikologi itu punyanya UGM, terus di Data Science Indonesia itu untuk chapter Yogyakarta itu aku jadi PIC-nya. Di TE, TE pasti tahu ya Mas ya, perusahaan punyanya Amikom. Oh, Amikom ya. TE itu ya bosnya ya Mas Agung, Pak Nanang tuh bos-bosnya TE itu. Oh, Aku di sana jadi PM. Jadi banyak mengerjakan proyek-proyek untuk kementerian sih biasanya. Seperti Kemenhub, terus Airnav Indonesia, banyak lah. Terus aku di course online juga ini startup, aku jadi software engineer. Terus aku juga sekarang posisinya adalah tenaga ahli ya. Dulu tenaga ahli di Pemprov Papua Barat. Terus aku juga tenaga ahli juga, tapi ini sudah selesai di RSUD Cilegon. Aku developer asisten juga ya di Airnav Indonesia, dan aku sebenarnya punya perusahaan di Jogja namanya Integral Multi Solusindo. Bentuknya masih CV, belum PT, ya semacam software host kayak gitu. Sama yang terakhir yang aku aktif sekarang itu aku di Pusat Kampus Merdeka, Pusat Pelaksana Kampus Merdeka di Universitas Gadjah Mada ya sampai sekarang. Aku jadi programming analis di sana. Programming analis lebih banyak ke sebenarnya sih jatuhnya ke sistem analis sih, sistem analis jadi bikin perancangan, terus testing juga kayak gitu-gitu.
Ya itu paling tidak sampai sekarang aku posisinya ada di sini programming analis, terus aku masih jadi dosen juga, sama aku yang masih itu jadi tenaga ahli di Papua Barat sih. Itu yang paling paling aktif aku sekarang. Kalau Papua Barat tuh dari Jogja Pak, di remote. Apanya? Dari Jogja. Ya, tapi aku kadang-kadang terbang ke sana. Jadi tenaga ahli itu kerjanya itu kayak misalnya mereka mau bikin aplikasi apa, terus misalnya maintenance server, terus pengadaan apa gitu, aku dipanggil untuk diminta diminta pendapatnya. Biasanya kayak gitu sih. Oh, Atau aku dipanggil untuk ikut development di software yang mereka mau bikin. Biasanya kayak gitu. Ya kalau kita di pemerintahan ya, Mbak Gista, Mas Wendy, aplikasi-aplikasi di pemerintahan itu sangat sangat berkiblat pada peraturan ya. iya. Misalnya peraturan Permen 6 tahun 2020 gitu. Terus sekarang ganti nih permennya jadi Permen 8 2020. Kadang-kadang aplikasi itu bisa berubahnya itu berubah mayor gitu, nggak minor-minor doang. Berubah proses bisnis, berubah teknologinya. Nah, itu biasanya kalau di instansi pemerintahan itu kayak gitu. Nggak bisa terus pakai aplikasi yang sama gitu, harus terus diupdate, biasanya kayak gitu. Dan Papua Barat tuh ya aku biasanya di kota Manokwari, di Manokwari. Itu kalau dari Jogja ya sekitar 2 hari ya, karena ada arus transit harus 3 kali tuh transitnya. 2 kali deh, 1 di Makassar, 1 di Sorong, kota Sorong, biasanya kayak gitu. Jadi kalau aku berangkat dari Jogja hari ini ya besok sore lah baru baru nyampe. Kira-kira kayak gitu. Terus aku tuh juga sebenarnya jadi speaker ya di beberapa seminar. Ini seminar-seminar yang pernah aku isi. Terus programming language yang pernah aku pakai ya mulai dari PHP, terus DLP, React Native, Python. Terus aku punya beberapa OS dan sekarang aku pakai Mac ya, pakai Mac OS. Terus ini portofolio. Ini salah satunya Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, Mas. Dulu aku pernah bikin aplikasi BLUD Oh, iya. untuk Tangerang Selatan. Terus beberapa ini project dari TE juga kayak kalibrasi di BPKFP. Terus mana ya? Beberapa itu ada yang dari Telkomsel juga sih. Kira-kira pengalaman kerjaku sih seperti itu ya dari 2011 mulai kuliah, cuma aku kerjanya dari 2012 sampai sekarang itu ya udah sering pindah-pindah sih Mas, nggak di satu tempat. Banyak gitu sih. Ada lagi pertanyaan mungkin Mas Wandi? Cukup bagi saya. Dari Mbak bisa cukup, dari Mas Wendy cukup? Cukup mungkin Pak. Oke, siap. Kalau gitu berarti kita ketemu lagi di minggu depan ya, di Oke, jam yang Pak. sama, di hari yang sama. Terima kasih banget Mas Wendy, Mbak Gisa udah masuk hari ini. Oke, Pak. Sorry kalau masih ada kekurangan. Nanti kita bisa komunikasi di grup ya, biar lebih nyantai juga. Ya, Dibuatin Pak. grup aja. Thank you banget semuanya. Aku tutup untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih ya, Pak. Pak. Ya, sama-sama semua. Semangat, Gis. Semangat, Gis. Semangat, Pak. Enak nih, dosennya kayaknya nih semester 5, Wen. Nggih, nggih. Penting aku semangat, Gis. Iyalah, jelas. Iyalah, bye. Selamat tidur. Selamat beristirahat. Oh,